Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi jalan-jalan. Jalan-jalan di mana ya? Ada yang bisa tebak? Oke, jalan-jalan kali ini ada di sebuah pegunungan di lereng Gunung Sumbing ya, di lereng Gunung Sumbing. Nah, ini ada yang tahu aku mau kemana? Oke, kita cari tahu ya tempatnya kita di mana. Nah, kali ini aku mau masuk ya ke dalam, itu ada apa aja. Kita lihat ya. Nah, di dalam itu adalah tempat pengolahan sampah dari limbah rumah tangga. Oke, kita masuk ke dalam. Kayaknya ada orangnya. Yuk kita coba tanya-tanya ke dalam ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Di sini kan saya Vera Alfiana, mahasiswa dari Universitas Tidar. Ya. Nah, di sini saya mau tanya-tanya seputar di TPS 3N ini tuh ada apa aja, terus di sini tuh untuk mengolah sampah yang bagaimana? Ya, di sini pagi hari ini ada kegiatan untuk pengolahan pupuk yang akan dilakukan untuk penanaman talas yang akan dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Tidar, yaitu Mas Dandi. Nanti yang lebih tahu itu biar diterangkan Mas Dandi apa aja kegiatan pagi ini. Mari silakan Mas Dandi, terangkan ini orangnya. Wah, Dandi. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Dandi. Di sini kami sedang mengolah pupuk untuk kegiatan budidaya tanaman talas. Nah, bahan-bahan sendiri di sini menggunakan limbah dari pupuk organik cair, kemudian ada limbah rumah tangga dan menggunakan pupuk organik dari kandang kambing. Nah, kalau yang bentuk serat-serat ini itu dari apa ya Mas? Katanya dari limbah rumah tangga, tapi kok ada semacam serat-seratnya seperti itu? ini menggunakan kelompok jagung dan juga jerami. Karena apa? Di sini juga terkandung beberapa unsur hara yang nantinya dapat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, Mas, itu kan kalau dari limbah POC berarti Mas juga membuat itu ya, POC-nya juga ya? Ya, di sini ada POC-nya. Ya, di sini. Bentar. Ini merupakan POC dari sisa limbah tahu, bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada juga yang dari urin kelinci. Nah, bisa dilihat. Ini proses pengadukan pupuk. Ini seharusnya diaduk 2 hari sekali supaya bakteri yang ada di dalam ini tidak mati. Secara keseluruhan apakah pupuknya sudah jadi Mas itu untuk Untuk pupuk POC-nya? ini sebenarnya sudah bisa dipakai. Rencananya nanti akan saya pakai ketika tahapan budidaya tanaman talas, dan ini diberikan pada untuk tanam setelah 14 hari.
dari saya cukup sekian. Nanti untuk lebih detailnya kita lanjut di layar yang ada di atas. Untuk kegiatan hari ini cukup untuk pengolahan pupuk dan pengadukan pupuk organik cair. Nah, oke guys, itu tadi penjelasan dari Mas Dandi yang sedang melakukan penelitian mengenai talas ketan yang diaplikasikan dengan menggunakan pupuk organik cair dan pupuk organik dari campuran limbah rumah tangga, pupuk kompos, dan pupuk kandang. Oke, kita selanjutnya berlanjut ke mana tadi? Oke, ini ke Bapak ini. Oh iya Pak, sebelumnya bisa perkenalan dulu Pak, siapa namanya? Oh ya, perkenalkan nama saya Solikin selaku pengelola TPS 3R Sekar Tanjung. Di sini beginilah keadaan di TPS 3R Sekar Tanjung yang ada di wilayah Tanjung Sari, Wintusari. Oke Bapak, mungkin bisa dijelaskan di sini tuh detail kegiatannya seperti apa, terus untuk pengolahan sampahnya itu bagaimana? Oh, untuk kegiatan hari ini kita juga ada pengambilan sampah dari dari rumah tangga. Terus kegiatan di TPS 3R kami seperti biasa, juga ada ada penelitian, juga ada pengambilan sampah, pemilahan sampah. Tapi untuk target hari ini kita hanya ambil satu hari ini ambil sampah dari rumah tangga yang dari dusun-dusun maupun dari pasar dan sekolahan hari ini dilakukan. Nah, besoknya kita akan melakukan pemilahan sampah untuk besoknya. Untuk pengambilan sampah sendiri itu waktunya itu rutin atau apa di saat tertentu gitu Pak? Untuk pengambilan sampah sendiri kita ambil 3 hari sekali. Dari warga kita ambil 3 hari sekali agar pembusukannya tidak terlalu organiknya tidak terlalu membusuk. Apabila itu lebih dari 3 hari maka sampah dari organik itu akan melakukan pembusukan. Nah, itu akan menyusahkan kita yang ada di hanggar. Biasanya sampah yang diperoleh berapa itu Pak? Misal 1 truk atau dalam hitungan ton atau kuintal gitu Pak? Untuk satu pengambilan kita satu hari itu 3 hari yang kita ambil itu ada 1,7 kintal. Berarti 3 hari itu kita mendapatkan sampah itu 3 ton, 500 kilo. Di situ kita bisa lihat yang ada di sini. Ini 3 hari kita pengambilan, kita mendapatkan perkiraannya ini adalah 3,5 ton, 3,5. Jadi yang dilakukan di sini besok ini akan terjadi pemilahan minimal ini 2 hari dengan kapasitas tenaga 4 orang. Untuk pengambilan sendiri kita 3 orang yang 2 itu tosa. Lihat di sini nggak ada tosanya, saya lagi buat pengambil. Ini sepedanya daripada pekerja. Terus nanti setelah ini dipilah, nanti akan dipisah-pisah, nanti ada lokasi-lokasi tersendiri. Di lokasi itu yang anorganik kita letakkan di sini. Ini sampah anorganik yang kita hasilkan dari TPS 3R Sekar Tanjung, dan itu kardusnya yang hasil kardus selama pemilahan. Nah, terus yang di sana itu adalah pengolahan pupuk organik yang sudah siap. Maka di sana itu akan dilakukan fermentasi pupuk organik. Di sana juga ada pengecekan dari suhu pupuk. Nah, suhu pupuk itu yang akan dilakukan, yaitu pengecekan seperti itu mendeteksi suhu panas sampai nanti itu jadi berapa hari. Nah, setelah itu di sini pupuk ini sudah jadi, maka ini yang ini kosong, yang itu
ada pupuknya. Nah, yang ini sudah jadi, tapi masih ada penanganan karena ini masih campur plastik. Terus ada rahasia ini juga, kita menyusahkan untuk apa? Untuk pengolahan pengayakan. Nah, nanti akan dilakukan pengayakan di sini. Setelah pengayakan di sini nanti jika dipisah nanti akan diayak di sana. Itu mesin pengayak. Untuk tenaga kerjanya sendiri itu tiap orang memiliki bagian masing-masing atau semuanya acak gitu Pak? Ya, kita untuk tenaga kerjanya sendiri kita punya bagian masing-masing. Yang memilah sampah itu sendiri 4 orang sampai kadang 3 orang, yang mengolah pupuk itu sendiri 2 orang dengan ini, yang mengambil itu 3 orang, 2 dosa 3 orang, karena kita program 2022 maka kita harus memisahkan dari rumah tangga. Itu memang dari dulu itu sudah dipisahkan antara anorganik dan organiknya. Apabila itu tidak dilakukan, maka kita nggak akan ambil. Karena apa? Karena peraturan dari DLH sendiri, apabila kita itu dari TPS 3R membuang sampah itu residu itu ada organiknya, maka akan ditolak, akan dikembalikan ke TPS lagi, maka itu akan menyusahkan kita. Maka kebanyakan di sini kita juga untuk untuk pengolahan pupuk di sini, pengolahan sampah di sini kita juga mengalami kendala kesusahan juga sebetulnya. Tapi mau gimana lagi, karena itu peraturan dari pemerintah, dari kabupaten yang harus kita patuhi, maka kita akan benahi dari sedikit demi sedikit. Kalau menyadarkan masyarakat itu ternyata tidak gampang, maka kita harus harus juga jeli, harus hati-hati, nggak saling biar mereka tidak tersakiti. Maka gimana caranya, malah kita juga masih belajar di sini, dan kita juga dibantu dengan para tim dari TPS 3R, dari perangkat desa, dan juga dari mahasiswa. Alhamdulillah ini Pak, ada bantuan dari mahasiswa juga yang menyupport sini, juga dari bimbingan dari Universitas Tidar, dari Pak Adi itu Surya Perdana itu, yang selalu membimbing kami, mendampingi kami, yang tidak pernah lelah. Walaupun kami sebetulnya orang yang bodoh, tapi kami mungkin walaupun bodoh, dia tidak malas untuk membimbing kami lah. Kami jadi seperti ini, itu bukan bantuan dia juga. Mungkin dari sampah-sampah ini jangan bisa lihat ini ada kegiatan apa saja. Terus di sana juga ada kegiatan. Oh ya Pak, di sini selain itu ada banyak drum-drum, itu buat apa ya kira-kira? Nah gini, untuk drum-drum ini ada penelitian juga dari mahasiswa Universitas Tidar yang dilakukan seperti Mas Dandi itu. Dulu di sini juga ada pengolahan pupuk Mas Tommy, itu jadi juga dari Universitas Tidar, dan ini yang sedang dilakukan ini Mas Dandi ini, itu pengolahan air urin kelinci sama limbah tahu yang dilakukan di sini. Maka katanya sudah diaplikasikan, paling tidak itu 14 hari lagi sudah siap diaplikasikan. Nah, dan di sini keunggulan kami juga punya fermentornya. Sebelum itu saya tanya dulu, apakah di sini itu bau sampah yang menyengat atau tidak? Enggak sih Pak, enggak kan? Karena apa? Karena di sini juga kita cuma punya fermentornya untuk penekan bau itu yang dilakukan di TPS 3R Sekar Tanjung. Seperti ini. Fermentor ini kita buat sendiri. Fermentor ini kita buat sendiri dari bahan-bahan limbah olahan. Nah, fermentor ini kita buat sendiri. Baunya seperti apa? Baunya harum ya Pak? Mungkin
nggak apa ya, nggak busuk atau apa gitu. Lebih ke segar, menyenangkan kan? ya. Nah di sini kita juga ada kita punya yang namanya visi, misi, SOP. Di sini TPS 3R Sekar Tanjung juga punya impian yang apa? Yang ada di wilayah Tanjung Sari, khususnya nanti bisa ke Windusari, mungkin bisa. SOP itu adalah mewujudkan tata kelola sampah mandiri berbasis konservasi sumber daya alam dan pertanian. Maka kenapa ada mewujudkan tata kelola sampah sendiri? Tata kelola itu yang akan kita lakukan adalah pemilahan sampah di rumah tangga agar kita mandiri, tidak tergantung dengan pemerintah desa, mungkin besoknya pemerintah pusat. Kita bisa mewujudkan tata kelola sendiri, tapi untuk saat ini kami masih belum bisa berdisiplin, tapi masih perlu bantuan dari mereka, dari uluran tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa maupun kabupaten provinsi yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, untuk peningkatan pembangunan wilayah pertanian prioritas pada basis konservasi sumber daya alam yang akan dilakukan, maka kita di sini TPS 3R juga Universitas Unitidar kita kembali ke organik. Maka di dalam organik itu maka muncullah konservasi sumber daya alam, seperti contohnya kita tidak membunuh apa yang ada di lahan, maka seperti belalang kita hanya tolak, seperti ular, seperti burung, seperti ulat, karena itu adalah membantu kita untuk mengatasi hama yang ada di lahan tanaman. Sekarang ini kebanyakan kita pakai kimia itu akan membunuh makanan yang akan seperti burung hantu, itu kan makanannya tikus, sedangkan tikus itu setelah burung hantu mati, tikus akan makin banyak, itu menjadi hama. Apabila burung itu keracunan, maka burung itu akan mati. Setelah mati, itu akan menjadi hama, penyakit yang ada di lahan pertanian. Maka untuk itu kita juga punya standar operasional dari pengolahan lindi yang ada, pengambilan air lindi. Nah, kita juga ada pengolahan air lindi, juga ada standar operasional pengolahan sampah TPS 3R Sekar Tanjung. Pak, untuk hasil dari pupuk yang itu yang sudah diayak seperti apa? Boleh lihat? Halus ya Pak, tetepan teksturnya. Pupuk ini apakah sudah pernah dicoba oleh petani, Pak? Sudah diaplikasikan ke tanaman. Tadi saya tunjukkan aplikasikan tanaman untuk cabai yang dekat di TPS 3R Sekar Tanjung. Ini hasil tanaman budidaya dari pupuk organik TPS Sekar Tanjung yang tadi pupuk padannya. Ini hasilnya. Boleh saya lihat, Pak? Silakan. Mana bisa lihat. Tanamannya sungguh luar biasa guys, sangat subur dan hijau. Salah satu contoh dari petani yang sudah mengaplikasikan pupuk organik dari TPS 3R. Ya, bisa kita lihat ya tadi guys, tanamannya itu tumbuh subur. Nah, di sini petaninya tuh diaplikasikan ke tanaman cabai, tanaman terong, tanaman kacang, dan tanaman kubis.
dari book TPS 3R yang pastinya oke. Sebelum kita berpisah, sebelum kita jumpa lagi, kita juga punya slogan dari TPS 3R Sekar Tanjung. Bersama TPS 3R Sekar Tanjung, berjuang organik, go organik, go organik, go organik. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Pak Solikin dan Mas Dandi mengenai pupuk organik dan mengenai TPS 3R. Sebenarnya saya masih penasaran sih, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lain waktu untuk kita ulik lagi mengenai TPS 3R. Oke, saatnya pamit. Pak, Mas, pamit dulu ya.